Buah anggurku kecil dan masam. Iya variane apa? Tetap istighfar, tetap istighfar. Lah tanaman anggurmu apa? Anggur itu banyak teman-teman, ada anggur lokal, ada anggur impor. Lokal pun banyak, impor pun banyak. Ini yang kamu tanam jenis apa? Daun anggur kok gampang berjamur, gimana atasinya? Ya lakukan perawatan lah, 1 minggu sekali disemprot menggunakan fungsida biar nggak jamuran, ya. Seperti itu. Bang Al, anggur saya baru selesai pembuahan yang pertama. Buat pembuahan yang kedua bagaimana Bang agar buah, ya? Kalau saat ini pertumbuhannya masih bagus abangku, langsung masukkan pupuk pembuahan nggak apa-apa. Tetapi kalau habis berbuah kok tanaman itu kok mengenaskan, masukkan pupuk pertumbuhan dulu 2 kali lah, 2 picis nggak apa-apa. Untuk memancing unsur fosfatnya naik, unsur nitrogennya naik untuk tumbuh semi seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus dilihat kemampuan tanaman masing-masing. Ya, bagus dan tidaknya tanaman teman-teman itu bisa dilihat dari pertumbuhan tunas ujung. Untuk pemangkasan cabang atau batang itu ada aturannya nggak Bang? Misal 3 hari setelah pemupukan. Ada. Itu momen waktu. Ya, waktu yang tepat itu jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama keluarnya juga pas. Ini mencari momen keluarnya pas gitu loh. Keluarnya bareng. Ya, keluarnya bareng. Jadi ketika teman-teman dipupuk pembuahan itu jangan sampai 1 minggu teman-teman. Kalau 1 minggu itu biasanya nanti udah masuk ke nutrisi, udah naik ke ujung, sudah dimakan, sudah habis. Ya. Jadi makanya saya batasin tuh paling lama habis pupuk itu 4 ya. Atau teman-teman memang dari awal sudah dibatasi, ujungnya sudah dibatasi itu aman. Seperti itu. Boleh, itu memang khusus, ya. Anggur berbunga dipupuk racikan Bang Al pembesar dan pemanis buah boleh, iya. Itu pupuk itu saya racik khusus untuk itu. Yang penting pelarutan pupuknya harus tepat. 1. Teman-teman ketika menggunakan pupuk pembesar dan pemanis buah ketika masa berbunga brokoli itu 1 picis bisa dilarutkan dengan air 10-12 liter. Ya, semakin banyak air yang kita gunakan semakin rendah ppm-nya. Semakin sedikit air yang kita gunakan semakin tinggi ppm-nya. Nanti ketika sudah jadi buah yaitu dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 5 liter. Itu sekitar 2000 ppm. Ya. Kalau teman-teman nanti sudah mendekati freshen, nah itu boleh dikurangin lagi, yaitu dijadikan 4 liter. Seperti itu. Bisa diatur, teman-teman bisa diatur sendiri. Jadi kalau teman-teman takut ya udah 12 liter jangan 10. Seperti itu. Ya. Kalau kita gunakan 12 liter itu di bawah 1000 ppm. Kalau teman-teman menggunakan dengan 10 liter itu 1000 ppm. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa disesuaikan. Kalau teman-teman takut ya, itu airnya bisa dibanyakin ya untuk pupuk pembuahan aman ya, pupuk pembuahan aman. Pokok itu sudah ada dosis, sudah saya siapkan, sudah saya tes. Jadi teman-teman tinggal praktek saja. Tujuan saya kan untuk mempermudah teman-teman. Makanya pupuknya saya bungkusin kecil-kecil ya. Yang kemarin kemungkinan orang beli pupuk saya itu dari video, kan kadang video viral. Mereka itu lihat videonya tidak sampai tuntas. Terus CO, sampai di rumah, terus pupuknya datang, terus dibuka. Loh Bang, pupuknya kok nggak sesuai gambar. Loh Bang, pupuknya kok kecil-kecil. Kan banyak itu kan ulasan yang orang-orang seperti itu kan ada. Mereka itu nggak paham. Ya, aku punya Gosvi udah 3, boleh dibuat para-para 3 meter. 3 meter kalau abang mau menggunakan para-para dengan kondisi sekunder itu 2 meter, itu langsung dibelokkan nggak apa-apa. 1 meter langsung dibelokkan, tumbuhkan tunas air. Kalau di dalam 1 meter tunas air tidak aktif, lebih baik dihentikan, dipotes. Ya, biar apa? Biar aktif. Kalau di 1 meter kok tunas air itu belum calon tersier itu belum ada, teman-teman mending dipotes.
Tetapi kalau 1 meter itu kok tunas air sudah aktif semua, bagus, lanjut ke 2 meter nggak apa-apa. Ini untuk menjaga apa? Untuk menjaga kekosongan. Biasanya teman-teman nanam anggur kan, lah tersiernya di ujung sudut, lah kecil, primer nggak ada. Loh, teman-teman cara nanamnya salah kok, strateginya salah kok. Pembentukan itu tidak asal bentuk dirobohkan, enggak. Jadi teman-teman harus ada pengontrolan. Tanaman anggur saya ini mampu nggak gitu loh. Ketika kita rebahkan gini 1 meter, sekunder 1 meter, itu tersier kok nggak aktif, itu berarti belum mampu. Lebih baik kita potong aja itu sekundernya. Biar cabang. Masalah panjang kan gampang. Nanti teman-teman yang paling ujung kita lanjutkan. Seperti itu. Kita biar lebat pakai pupuk apa, Mas? Anggur impornya saya buahnya hanya 2-3 dompol saja. Ya, gunakan pupuk pembuahan di masa pembuahan. Insya Allah nanti habis ini panen digunakan pupuk pembuahan, nanti insya Allah lancar. Ya, lebat dan tidak kan tersier, Cak. Tersier. Kalau teman-teman nanam anggur tersiernya hanya 3. hanya 3 ya mendapatkan 3 dompol, nggak bisa rame. Ya. Tandan juga pengaruh karakter. Nah, karakter kalau tandannya teman-teman karakternya anggurnya memang nggak bisa dompolannya panjang bagus yo sama aja gitu loh. Para kalau tinggi sekitar 3 meter lebih baik enggak. Untuk ukuran primer bebas abangku. Primer bebas, mau primer 4 meter, 5 meter, 6 meter, 10 meter enggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Yang harus dikontrol adalah sekunder. Kemungkinan 3 meter. 3 meter nih kemungkinan abang di rumah punya mobil truk atau mempunyai mobil bus ya, parkiran. Ya 3 meter yuk kurang dhuwur 4 meter enggak apa-apa. Ya, yang penting sekunder ini ada kontrolan. Bang mau nanya, nanam anggur baru di bawah atap ya? Harus anggur harus di bawah atap ya. Kalau teman-teman punya modal menggunakan atap lebih enak. Tanaman anggur bisa dibuahkan terus tanpa pernah berhenti. Dan resikonya lebih kecil. Berbeda ketika teman-teman menanamnya di lahan terbuka. Di lahan terbuka, teman-teman itu nanti sering terserang jamur, sering kehujanan. Kalau lagi berbuah sudah begini, kehujanan saya jamin pecah. Kehujanan 2 hari 2 malam pasti pecah. Ya, kenapa? Karena unsur nitrogennya banyak, suhunya dingin, wes angel-angel. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang nggak punya ya untuk belajar nggak apa-apa. Semua itu perlu proses. Apakah harus pakai atap plastik UV? Kalau teman-teman menggunakan fiber nggak apa-apa, tapi lebih murahan plastik UV. Ya, lebih murah plastik UV hitung-hitungannya. Ya, contohnya teman-teman menggunakan spandek transparan itu. Ya, itu kan 1 meternya 80.000 sampai 100.000. Kalau dibelikan plastik UV yang ukuran umum itu sudah dapat berapa meter? Ya, seperti itu. Ya. Jadi intinya sebenarnya lebih irit di plastik UV. Ya, irit di plastik UV. Tetapi kemungkinan kondisi tempat yang tidak memungkinkan, ya wes teman-teman menggunakan fiber nggak apa-apa. Contohnya teras rumah. Teras rumah kalau ditinggikan kemiringan begini kan nggak bisa, Bang. Tempatnya nggak nyampe, nanti angel, ya wes diambil yang penting transparan. Komen dibaca. Ya, kok ditaruh di atas atap yang enggak atapnya yang apa boleh. Kalau ditaruh di teras atapnya seng enggak boleh. Ya, seng enggak ada semua. Ya, seperti itu. Fungsida yang organik enggak, Bang. Aku enggak menggunakan organik. Organik saya juga punya. Bikin ini ekoenzim ya. Tetap teman-teman, tetap ada bedanya ya, tetap ada bedanya. Kalau kita full organik saja itu sulit ngangkat, terus terang. Ya, sulit ngangkat. Jadi sulit ngangkat maksudnya gini, tetap hama itu tetap masuk ya. Karena organik ini perlu lebih teman-teman tuh lebih telaten. Paling enggak 3 hari. Alah banyak kerjaan. Yang penting teman-teman ini loh dosis itu diperhatikan.
Dan ada masa kita menggunakan dan ada masa kita menghentikan. Ya. Wes pokoknya intinya tanaman subur buah sehat. Ya, intinya tanaman subur buah sehat. Bang, kalau daun dekat batang pada rontok itu kenapa ya, Bang? Kalau daun dekat batang, batang apa? Batang kan banyak, ya. Batang sekunder atau batang tersier. Ya. Kalau batang sekunder kan sudah tua, menguning, rontok wajar lah, nggak usah ditangisin, ya, nggak usah ditangisin. Kalau memang dia sudah tua, rontok, nggak usah ditangisin. Pruning habis ya Mas, jangan ya. Kalau pembuahan pertama tidak saya rekomendasikan pruning habis, ya. Teman-teman tetap disisakan daun-daun utamanya. Batang bawah umur baru 2 bulan. Batang bawah baru umur 2 bulan. Berarti tanaman tersebut ada masalah dong. Ya, kalau masih 2 bulan itu biasanya daun utama masih aman. Saya 4 bulan, 5 bulan aja daun utama masih aman. Itu ada masalah. Ada masalah kemungkinan telat siram sehingga daun itu menguning terus akhirnya rontok. Atau terlalu banyak menyiram sehingga terjadi namanya keasaman pada media tanam, akhirnya akar membusuk seperti itu. Daunnya menguning cepat kenapa ya Bang? Kepanasan atau kurang air dan pupuk. Gini ya, Mbak Puput selama ini menggunakan pupuk apa? Selama ini menggunakan pupuk apa? Ya. Pupuk pertumbuhan yang rekomen, pupuk pertumbuhan teman-teman boleh masuk itu di video saya. Masuk ke profil saya di video yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri di situ ada cara penggunaannya. Itu pupuknya, pupuk NPK 1616 Bang. Ya. Kebanyakan memang kadang-kadang keluhan ini berarti tanaman kekurangan unsur kalsium. Tanaman kekurangan unsur kalsium. Karena di NPK 1616 nggak ada kalsiumnya. Ya, tanaman kekurangan unsur kalsium, pH juga mudah oleng, makanya di pupuk-pupuk pertumbuhan saya itu saya racik selalu tidak pernah meninggalkan kalsium. Ya. Nggak karena overdosis kan Bang. Overdosis itu kalau langsung ya bisa terjadi juga overdosis itu. Overdosis juga bisa terjadi juga kalau teman-teman kemarin melakukan pemupukan tidak ada pengontrolan. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan pupuk-pupuk dari saya, mengikuti edukasi saya atau mengikuti cara penggunaannya, di sini ada kemasan cara penggunaannya aman. Kalau sudah 3 meter dipindah ke tanah, ukuran lebar dan dalamnya berapa? Jadi kalau teman-teman menanam di tanah itu jangan dalam-dalam. Ya, nggak bagus untuk tanaman anggur. Karena nanti kita membutuhkan media tanam yang kondisinya di atas permukaan air. Ya. Jadi teman-teman yang disiapkan coba digali saja sekitar setengah meter. Ya. Lebar minimal 50, kedalaman 50. Seperti itu. Kalau teman-teman kepengen dibikin lebar lagi lebih bagus. Obat jamur akar apa ya Bang buat pohon anggur? Kalau jamur akar teman-teman siram fungsida aja masuk kok. Ya, siram fungsida masuk, dikocor itu. Cukup ribet juga ya Bang nanam anggur. Sebenarnya nggak ribet Put, asik. Ya, sebenarnya nggak ribet, ini kan teori, ini mekanismenya, SOP-nya gitu loh. Nanti kalau dijalani, kalau teman-teman sudah lancar sambil tidur ini enak. Apalagi dari saya, teman-teman sudah belum nanam, siapkan media tanam dulu, ya. Jadi teman segala sesuatu tuh memang butuh perawatan, bukan anggur saja. Cabai aja teman-teman, cabai aja. Tapi kalau teman-teman tidak mengikuti SOP-nya, ya daunnya keriting-keriting. Daunnya keriting-keriting, berbuah terus, pokoknya gitu. Hampir semua tanaman itu ada cara aturannya. Ya, ada aturannya. Enaknya di anggur menanam sekali panen berkali-kali, ngono. Ya. Jadi segala sesuatu memang ada ini teman-teman. Ada aturannya. Ini kan kita membicarakan proses. Nggak ada proses yang enak. Ya. Ketika masa remaja aja, ketika kita mengejar gadis impian kita, ya, atau cowok idaman kita, itu kan berdarah-darah, perlu perjuangan, ya. Ujung-ujungnya nanam pohon toge aku Bang. Loh, pohon toge lebih susah loh. Jangan gampang kamu. Toge kalau kamu telat,
nggak jadi ketauge, nggak laku karena tawar daun. Jangan salah. Topi aja itu ada aturan pakainya, ada caranya, cara pembuatannya. Jangan main telat. Kalau telat, walah jadi pukul godongnya betul nih pasar orang sing nuku. Dikasih pupuk racikan pertumbuhan yang keempat. Sekarang daun awal di batang mengering apa overdosis ya bang? Enggak, itu bukan overdosis pupuk. Ya, dilarutkan dengan berapa itu kemarin? Dilarutkan dengan berapa? Dilarutkan dengan air berapa? Kalau air 8 liter masih aman. Masih aman. Kemungkinan ini ada durasi penyiraman yang berlebihan. Ya, sebenarnya nggak aman. Aman nggak apa-apa. Atau memang daunnya sudah tua, mengering langsung layu. Itu nggak apa-apa. Ya seperti itu, enak-enak. Nanam anggur tuh enak loh, bisa hiburan. Jadi teman-teman yang tadinya itu gampang kadang-kadang gampang panik, gampang stres, gampang ini. Setelah menanam tanaman anggur, yang penting kita ketemu dengan orang yang bisa memberi kita arahan, itu nanti seneng. Lihat pertumbuhannya semalam aja bisa tumbuh 20 cm, 10 cm. Halah, seneng cak. Ya, seperti itu. Kalau kita bicara materi, memang materi itu harus memang terlihat ribet, tapi kalau dijalani enak kok. Aku dari dodolan laptop ketemu anggur sekarang jadi hobi. Pokoknya sebenarnya anggur itu kalau teman-teman bisa mengambil penghasilan di sini juga banyak. Penghasilan di sini juga banyak. Tergantung bagaimana kita itu mengembangkan apapun profesi kita, ya, apapun profesi kita. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Pokoknya semangat terus.